Bongkar pasang CVT udah bisa sendiri di rumah kok. Nah kebetulan kita bakalan nge-service motor Beat ini. Jadi kita harus buka dulu nih si cover CVT-nya. Kalau kalian nggak punya impact nggak apa-apa, karena di sini kan udah ada penahan CVT. Ini tuh ngebantu kalian pas lagi ngebuka pulinya ini nggak ikut keputer gitu. Terus ditambah juga si tracker penahan ini tuh udah universal banget loh. Soalnya dia tuh punya bukaan si rahangnya sampai dengan maksimalnya 25 cm. Jadi buat motor matic yang cc-nya di atas 150 itu tetap bisa ya. Terus buat motor-motor gede ya kayak di motor Aerox, PCX atau NMAX gitu ya, itu tetap bisa karena kan si mangkoknya itu lebih besar dibanding motor Beat Mio, Next dan sejenisnya gitu ya. Itu sebabnya kenapa di sini ada 2 pin. Nah kalau yang pin yang besar ini buat kunci puli bagian belakang, karena lubang puli belakang ini kan ukurannya lebih besar. Terus dia juga ketahanan torsinya juga lebih besar gitu. Makanya desain pinnya ini udah disesuaikan. Untuk cara pasang si trackernya harus kayak gini nih. Jadi ada info tambah penting. Posisinya harus sebelah kiri karena kita bakalan buka ke arah kiri. Jadi mengikuti ke arah baut yang dibukanya gitu ya. Jangan balik nih. Nah, langsung aja kita eksekusi. Kalau kalian mau pegang si gagang panjangnya untuk nahan bisa, tanpa pegang pun bisa karena si gagang trackernya ini tuh langsung napak ke dasarnya. Jadi langsung aja kita eksekusi untuk puter ke arah kiri. Dari hasilnya juga bisa kelihatan si tracker ini nahan puli dari getarannya itu kuat banget. Terus kita lihat ya si mangkoknya ini gak ada lecet sama sekali. Jadi memang si trackernya itu aman banget untuk pergerakan dari si puli belakang ini. Nah sedangkan kalau pin kecil ini itu buat tahan kipas bagian depan. Makanya kenapa kipas bagian depan ini udah ada 2 lubang ya di sini nih. Untuk proses pasangnya sebenarnya sama aja kayak buka mangkok puli belakang. Posisinya juga sama ya, dikuncinya juga sama, harus dipastiin lurus juga. Baru deh kita buka murnya ke arah kiri. Ini juga harus hati-hati ya. Langsung satset pergerakannya juga aman. Hasilnya kayak gini, dia tetap aman ya. Nah ini dia alat yang fleksibel, namanya itu Grip On paket service CVT. Di sini ada 2 paket yang bisa kalian pilih. Dalam satu paket ini kalian udah dapet tracker tahanan CVT, tracker cabut miring dalam, sama kunci mur. Nah bedanya dari kunci murnya aja. Yang satu buat Honda Yamaha dan yang satu lagi buat motor Suzuki Honda. Jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan motor kalian. Nah karena kita udah buka puli depan dan puli belakang, jadi kita bakalan buka mur kopling CVT ya. Untuk cara bukanya kalian memerlukan penahan per ya. Nah penahan per ini tuh namanya clutch spring compressor atau alat lepas pasang CVT. Nanti Mimin taruh linknya di bawah ya. Jadi untuk cara pemasangannya tuh kayak gini, ditekan bagian sininya, nanti si pernya itu bakalan kedorong untuk memudahkan kalian ngelepasin mur koplingnya. Baru deh setelah itu kalian pilih kunci yang sesuai dengan motor kalian. Kalau di motor Honda pakai ukuran 39, Yamaha 41, Suzuki 34. Karena ini tuh tanpa impact kan, jadi mau gak mau kalian harus mengeluarkan sedikit effort dan tenaga kalian untuk membuka mur koplingnya. Nanti juga lama kelamaan si mur koplingnya ini bakal longgar dan lepas gitu aja ya. Nah dari hasilnya adalah si baut mur koplingnya ini tuh bener-bener aman banget tanpa ada celah sama sekali. Terus kalian juga bisa lihat sendiri setiap sudut dari mur koplingnya ini sama sekali nggak ada baret sisaan dari si kunci mur koplingnya. Berarti ini udah aman banget ya si kuncinya tanpa ninggalin jejak nih. Nah untuk cara pasangnya juga sebenarnya sama aja kayak pada umumnya. Langsung kita pasang kayak gini ya, dan pasang secara manual dulu aja ya. Karena kalau nggak manual nanti nggak akan lurus gitu si posisinya. Baru kalian putar ke arah kanan dan langsung kencengin aja pakai kunci mur koplingnya. Karena kelengkapan di paket ini ada tracker cabut biring dalam, jadi kita bakal sekalian eksekusi untuk buka biring dalam dari ukuran sedang sampai yang cukup besar. Soalnya ada 6 mata ukuran tracker yang udah lengkap banget nih. Ukuran paling kecil itu mulai dari ukuran 8 sampai yang paling besar tuh di ukuran 23 mm. Dengan masing-masing ada as penarik dan juga tabungnya udah sesuai ukurannya sama mata trackernya. Langsung aja kita cobain ya guys. Nah di sini Mimin bakalan buka lahar dalam gigi rasio, soalnya di sini itu kalian udah tahu kan kalau pakai digetok justru bahaya karena kawasan ini tuh cukup sangat sensitif banget. Oke langsung aja kita masukin mata trackernya yang udah kalian pilih ukurannya sesuai dengan lahar dalam yang bakal kalian cabut. Terus abis itu kita masukin as penarik ke lubang mata trackernya, ditahan dulu baru kita kencengin si as penariknya, tujuannya biar si mata trackernya ini bakal mekar di dalam untuk kekunci si lahar dalamnya. Lanjut
kita bakalan pasang dulu si tabungnya, lanjut ringnya, terakhir baru baut penariknya. Kayak gini posisinya ya. Nah, di sini di as penariknya ini ada semacam lubang kecil. Nah, kalian harus tahan di sini. Habis itu tinggal kalian putar si baut penariknya ke arah kanan. Nanti kalian bisa lihat sendiri di lubang kecil samping dari si tabungnya ini, si layar dalam bakal ketarik secara perlahan tanpa ada paksaan, tanpa digetok juga ataupun dibakar. Intinya aman banget. Nanti lama-kelamaan si biring dalam bakalan kelepas dari rumah biringnya. Nah, gampang kan? Untuk pembuktian selanjutnya kita coba juga di layar yang sebelahnya. Ini kan ukurannya lebih kecil nih. Untuk cara pasangnya juga sama aja kayak tadi ya yang pertama ya. Tapi Mimin sarankan dan memberikan informasi, kalian harus memilih ukuran si tabungnya itu harus lebih besar dibanding ukuran biring yang bakal kalian cabut. Tujuannya adalah biar nanti biring yang dicabut itu nggak ngepas banget di si tabungnya pas lagi dicabut. Takutnya nanti mentok dan malah nggak bisa dibuka. Ngerinya nanti lecet gitu. Nah, hasilnya juga sama. Ini kecabut dengan lancar. Tapi apakah bisa nih biring dalam yang ukurannya lebih kecil dibanding ini? Bisa juga. Kita langsung cobain untuk buka biring dalam di velg motor ya. Ukurannya itu lebih kecil dibanding dengan gigi rasio, dan proses untuk pemasangan juga sama aja tanpa harus diketok ya. Si biring dalam juga kecabut dengan mudah, dan kalian bisa lihat sendiri si biring dalam dari si velg ini udah cukup karatan dan tetap kecabut. Berarti aman ya dan terbukti. Kalau mau pasang biringnya kalian perlu alat getok khusus ya, karena ini tuh getoknya versi aman ya. Untuk lengkapnya bisa langsung cek link di deskripsi aja ya. Oke, karena udah semua kita perbaiki, kita bakalan balikin lagi ke posisi semula untuk pemasangan CVT-nya. Tips lain dari Mimin adalah jangan sampai salah posisi, kebalik, ataupun ada yang ketinggalan, karena takutnya nanti motornya nggak bisa jalan atau nggak bisa maju. Jadi harus dipastikan lagi ini udah sesuai. Oke, lanjut. Pasang kayak biasa aja, tapi kalau mau ngencengin bautnya juga tetap harus menggunakan si tracker penahan ini, karena kita bakal ngencengin baut puli depan dan baut puli belakang ya. Tinggal kalian putar kayak biasa dan udah kunci, ya udah abis itu langsung test drive aja motornya sama kalian, selesai ya. Nah, pelanggan setia Grip On pasti udah tahu banget nih, semua bahan material paket ini tuh dari CR-V, ini tuh udah anti korosi, kokoh, dan udah ngelewatin heat treatment, yaitu pelapisan luar yang bikin si besinya itu justru lebih kuat daripada besi pada umumnya. Terus dari segi finishing desainnya ini udah nggak perlu lagi diraguin, karena setiap sisinya udah rapi dan juga udah jelas udah presisi juga ya. Jadi kalian nggak perlu was-was takut lecet ataupun bikin baret si komponen dari si CVT-nya. Kelengkapan paketnya juga udah mantap banget, sesuai juga sama kebutuhan motor kalian. Udah dikasih paket lengkap begini, apa gak nikmat tuh? Mana dapat tracker cabut biring dalam yang udah special edition premium versi lengkap? Mending sekali ngeluarin duit daripada berkali-kali. Kalau bisa sendiri, kenapa sih harus repot-repot ke bengkel?